Saya yakin ya bahwa bayi yang akan lahir itu laki-laki gitu. Makanya saya siapkan nama Lazuardi. Artinya batu permata yang berwarna biru muda atau biru langit itu. Tapi ternyata yang datang itu perempuan. Saya nggak menyiapkan nama apapun. Jadi saya modifikasi aja Lazuarni itu menjadi Lazuarni. Jadi diganti dengan ni gitu. Lazuarni gitu. Kemudian ibu mertua saya, ibunya Mama Sisi ini menyumbangkan nama Sylvia. Ya. Nama yang bagus juga gitu. Jadi jadilah namanya itu menjadi Sylvia Lazuarni gitu. Nah itu begini, kami tidak pernah menyebut Sisi itu. Dia punya banyak tante. Tantenya main-main Sisi itu. Jadilah Sisi panggilannya. Artinya bagus juga itu, Sisi sudut pandang gitu kan, perspektif gitu. Sisi bagus juga itu. Sampai sekarang panggilannya adalah Sisi itu. Semula mau dipanggil Sylvia, tapi terlalu panjang dan kayaknya lebih apa? Lebih intim, lebih dekat kalau kita manggilnya Sisi gitu. Jadi kayak apa ya? Akhirnya kami setuju dengan panggilan tante-tantenya, ya udah nggak usah dipanggil Sylvia, panggilnya Sisi aja. Pertama mandiri, karena masih umur 2 tahun mandi udah ini buang air besar kecil sudah dia ini kan sendiri, nggak tergantung mbaknya lagi. Itu mandirinya dari kecil sudah memang kita udah tanamkan dan terus gitu dia ini kan dia itu. Terus yang kedua disiplin. Dia waktu SD kan sekolahnya kami pakai school bus. Jadi nggak pakai kami bangunkan berulang-ulang, sekali bangunkan aja dia sudah mandi, sudah siap, dan begitu school bus datang dia udah selesai makan, sudah selesai pakai baju dan baju-bajunya tidak kami siapkan gitu. Digantung di lemari, dia ambil sendiri, dia ini sendiri. Itu dari kecil memang sudah seperti itu. Dari SD kelas 1 udah seperti itu. Terus yang ketiga, dan belajar tidak perlu disuruh lagi. Belajarnya tidak perlu disuruh lagi dan dia suka sekali 2 mata pelajaran waktu di SD. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia. Itu dia suka sekali. Matematik itu kalau dia ngerjakan tugas, itu saya ngelihatnya wow. Saya kan guru juga, guru SMA ya. Karena dia senang matematik begitu dan PR-nya banyak sekali. Dari kelas 1 sampai kelas 4 masih bisa saya handle sendiri. Tapi begitu kelas 4 SD, kelas 5 SD sampai kelas 6, saya datangkan guru yang tugasnya bukan mengajarkan Sisi, tapi memeriksa PR-nya Sisi. Kerjanya itu aja. Tidak pernah dia menjelaskan ini begini. Cuma memeriksa PR Sisi. Setiap ada mata pelajaran matematika dia datang untuk meriksa itu aja selama 2 tahun. Kelas 5 dan kelas 6 SD. Dan yang terakhir bertanggung jawab. Sylvia dari mulai kelas 1 SD saya sudah biasakan mengasih uang sakunya per minggu. Mingguan. Melatih dia untuk belajar bertanggung jawab, untuk makan siangnya, untuk nabungnya. Dan dia bisa nabung gitu loh. Yang pertama adalah pinter. Yang kedua leadership. Ya. Yang ketiga berani gitu. Jadi Sisi ini waktu masih kecil, waktu TK, SD itu dalam pergaulannya sangat menonjol. Dia bisa memimpin teman-temannya. Padahal temannya itu banyak yang lebih tua, lebih tinggi apanya sekolahnya. Itu bisa dia pimpin. Dia jadi gurunya. Dia sudah bisa mengatur gitu. Nah, dia sering mengadakan kegiatan cerdas cermat ya. Yeah. Di komplek. Dikumpuli teman-temannya. Dia yang membuat pertanyaan gitu. Dia yang menyalahkan, dia yang membenarkan gitu. Itulah Sisi. Jadi ini kelihatan sudah ada kepemimpinannya kelihatan di situ. Kemudian keberanian dia, sehingga dia barangkali sekarang begitu. Ada kepemimpinan, ada keberanian gitu ya. Saya kira itu hal yang sangat penting gitu. Ya. Tambahan. Saya tambah sedikit beraninya.
waktu TK, waktu itu Bapak masih di bawah Kementerian Departemen Agama, ada Hari Anak Nasional dirayakan. Ibu Menteri dan jajarannya datang, Sisi masih di TK, dia dipilih jadi MC waktu itu. Jadi MC-nya Sisi. Saya kaget, kenapa anak saya yang terpilih? Mau dilatih dari kementerian, saya bilang, biar saya sendiri yang melatih anak saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, saya bilang. Akhirnya tampillah Sisi dari jadi pembawa acara Hari Anak Nasional waktu itu untuk Departemen Agama. Ketika dia bisa masuk SMA 8 Jakarta. SMA 8 adalah SMA unggulan gitu. Lulusan-lulusannya itu hampir semuanya bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu. Dan Sisi ternyata memang diterima di Fakultas Ekonomi UI gitu ya. Di sini saya merasa bahwa anak kami Sisi ini sudah tumbuh berkembang dengan baik gitu. SD Sisi kelas 6 itu ada 12 kelas paralel. Waktu dia diumumkan sebagai juara umum untuk UN, waktu itu saya setengah percaya. Kalau juara kelas dia udah biasa dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi juara umum untuk UN itu saya sampai gemetar. Saya masih kepengen punya waktu yang lebih untuk Sisi kecil ya, karena Sisi waktu kecil dia sebelum masuk TK lebih banyak tinggal di Pejaten sama neneknya. Jadi tiap sebentar dijemput neneknya, gitu. Jadi jarang sama saya. Padahal itu golden age untuk anak-anak. Saya merasa kalau untuk Sisi saya kurang sesudah dia bisa mandiri tadi, umur 2 tahun itu dia udah bisa mandi 2 tahun lebih lah. Masuk ke 3 tahun dia udah semua dia kerjakan sendiri. Itu neneknya hampir tiap minggu tuh jemput dia gitu. Jadi saya kalau bisa diputar kembali, saya kepengen sama saya gitu. Jangan sama neneknya. Jadi kita bisa lebih optimal lagi untuk ini, karena itu aja. Saya kira apa yang dilakukan Sisi pada setiap hari di kantor itu adalah tidak lepas dari fungsi manajemen gitu ya. POAK itu, planning, organizing, activating, dan controlling gitu. Tentu saja dengan segala dinamikanya dan dengan gaya Sisi sendiri gitu. Tentu punya gaya. Jadi saya lihat di sekitar itulah kegiatan Sisi sehari-hari. Merencanakan keuangan gitu kan, mempertanggungjawabkan, membuat laporan dan lain-lain sebagainya. Yang saya bayangkan begitu, jadi POAK itu gitu, ya lebih tidak kurang ya. Mudah-mudahan style atau gaya Sisi itu bisa nyambung, bisa diterima dengan baik dengan staff, dengan kolega-koleganya gitu. Itu aja. Waktu di Home Credit akan ada efisiensi pegawai, itu Sisi ngajak saya ngomong, berat sekali nih Oma, mau mengurangi teman-teman yang kerja dari sekian orang. Saya bilang hati-hati nak, mesti jelas ininya, kenapa yang ini dikeluarkan, yang ini dipertahankan gitu, karena menyangkut perut orang banyak. Saya bilang itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia mengkaji ulang asuransi pegawai Home Credit, di situ juga dia bilang, Ma, ini asuransi ini mesti dibenahin ini, kata dia. Jadi 2 hal itu aja yang dia ajak kita sharing, karena dia udah mumet sekali menghadapi itu. Cuma itu aja. Semoga Sisi tetap bisa terus menjadi ibu terbaik untuk Alvaro, dan bisa menjadi anak terbaik untuk Oma dan Opung. Dan untuk karirnya, semoga Sisi bisa tercapai. Untuk apa-apa yang belum Sisi capai gitu bisa tercapai dengan bantuan
Tuhan Yang Maha Esa. Udah itu aja. Selalu mendoakan gitu. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada Sisi. Dan semoga melindungi Sisi dalam setiap kegiatan atau keputusan kebijaksanaan yang dia ambil di kantor. Mudah-mudahan dia bisa sukses. Si, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, selalu sehat walafiat, dan tambah dekat dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi. Sisi, selamat ulang tahun. Semoga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan Sisi. Happy birthday Ibu Sisi. Wishing you good health and great success and continued strong collaboration between Home Credit and Zurich. Bareng jadi bisa. Hi, happy birthday, Sisi. I wish you big loads of happiness and success. I'm sure you will help lead Home Credit Indonesia to be top of mind of the consumer. And also, I'm sure that Home Credit will hit the highest ever record net income soon. Thank you. Bye-bye.